Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bicara, bincang-bincang keprirayan dakwah. Saya Nabila Nurmalidia sebagai host dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada bintang tamu yang sangat luar biasa dan cantik-cantik. Halo teman-teman semuanya, halo sahabat-sahabat di semuanya, perkenalkan saya Amanda Aulia. Halo semuanya, saya Risma Ramadhani. Saya Iqmal Urfia. Saya Clarita Rizkyariasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang keperempuanan dan batasan diri dalam memahami relasi kuasa dan juga bahaya dari child grooming. Nah, dari sahabati-sahabati, apa sih itu child grooming menurut para sahabati? Kalau dari saya sendiri ya, child grooming itu manipulatif dari orang yang umurnya lebih tua kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi mereka bagaimana caranya agar anak-anak itu tertarik kepada mereka, entah itu diajak ke mana, ajak bermain atau belikan sesuatu seperti itu. Apalagi anak-anak kan mudah untuk dapat tawaran dikit tuh langsung kayak seneng gitu. Iya betul banget itu, setuju. Oke, saya setuju dari sahabat Imanda ya. Kalau dari saya sendiri sih, child grooming itu lebih kayak ke kontrol. Kayak kontrol di mana orang dewasa itu tadi mengontrol anak di bawah umur agar mereka itu bisa mengontrol mereka dan juga mengarahkan ke hal-hal yang kayak entah itu mengarah ke kekerasan ataupun ke seksual atau yang mereka inginkan gitu sih. Juga child grooming itu manipulasi sih aslinya, yang dibungkus dengan kenyamanan ya, dibungkus dengan kenyamanan dan kasih sayang yang dimana yang ini loh, apalagi terkhusus anak perempuan ya di bawah umur itu kan butuh yang namanya dekapan, butuh namanya ruang, rumah ya kan. Nah, biasanya orang-orang dewasa dan bahkan lebih tua itu memberikan hal tersebut. Tetapi di balik kebaikan itu ada sisipan maksud tersendiri. Nah, itu kan bahaya banget kan dalam child grooming tersebut. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Oke, secara singkat sudah terjawab dari sahabat-sahabat semua ya teman-teman. Bisa dilanjutkan? Oke, nah masalahnya nih ya terkait child grooming ini kan belum banyak orang yang mengetahui. Termasuk dari korban sendiri itu terkadang tidak tahu kalau dia itu sedang dalam kasus child grooming. Nah, kalau menurut pengamatan dari sahabati, gimana sih cara kita itu mengetahui kalau ini tuh ternyata sudah dalam kasus child grooming atau mengapa kita itu terkadang tidak tahu gitu kalau Nggak ini menyadari gitu ya. kurang waspada lah Iya. gitu. Kalau diri saya untuk mengenalinya itu gampang banget. Kalau kita ya berseraungan sama orang yang lebih tua dari kita ya. Ini biasanya di bawah umur ya, di bawah 17 tahun, khususnya di perempuan ya kan. Nah, kalau ada orang dewasa nih, ada orang dewasa laki-laki atau yang lebih tua. Nah, memperlakukan yang menurut kita itu tidak nyaman. Contohnya menjawab gini, seperti ini atau ngerangkul seperti ini. Itu kan kalau ya maksudnya ya mungkin menurut yang dewasa nggak apa-apa, hal yang biasa, tetapi Hal yang wajar. hal yang gitu ya. wajar. Tapi sebagai kita ya di bawah umur 17 tahun itu kan kayak baru pertama kali atau shock kan, kita kan gak pernah digituin sama orang. Jujur ada orang yang mungkin bisa dipercaya ya, tapi dengan hal itu kita tidak nyaman. Nah, itu hal sekecil itu udah dinamakan child grooming gitu sih kalau dari saya. Mungkin Jadi pada intinya itu lebih kayak perlunya wawasan bagi kita terutama para perempuan ya untuk mengetahui kayak ini tuh sebenarnya baik apa buruk, ini masuk child grooming apa tidak gitu ya. Sebenarnya teman-teman, kalau membahas tentang child grooming sendiri itu nggak selalu membahas tentang child grooming sih. Kalau yang dimaksud dengan sahabati hikmah tadi, ketika kita merasa tidak nyaman dengan suatu hal gitu, entah itu tentang sentuhan, ucapan, itu sudah termasuk pelecehan ya. Betul. Jadi memang sih kita sebagai seorang perempuan khususnya sangat rentan sekali ya. Maka dari itu kita sebagai perempuan harus memperbanyak literasi tentang hal tersebut sih, agar
waspada lah ya. Waspada, iya, Waspada. betul sekali. Benar. Dan kalau menurut saya sendiri, kalau yang dibilang, merangkul tadi tuh memang termasuk pelecehan dan itu tidak wajar ya, walaupun antar sesama, orang dewasa yang sudah memahami. Justru menurut saya orang dewasa yang harusnya lebih memahami itu harus lebih waspada terhadap itu. Karena pelecehan itu bahkan nyentuh dikit aja itu bisa disebut pelecehan loh. Dengan syarat salah satunya tidak nyaman ya kan. Iya. Kalau sama-sama nyaman kan namanya nggak boleh Iya, ya. betul. Iya, itu beda lagi ya. Beda konteks ya. Oke. Oke, kalau dari sahabat-sahabat ini tuh kira-kira punya pengalaman atau mungkin cerita nih dari orang sekitar terkait dari child grooming dan juga toxic relationship. Oke, secara pribadi, aku di sini pernah juga mengalami child grooming ya teman-teman. Jujur sangat mengguncang sekali mental perempuan ya. Iya. Dari cerita tersebut, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya masih di bawah umur tentunya. Saat itu secara singkat memang dari, keluarga saya memang banyak sekali masalah ya. Kita semua perempuan-perempuan atau remaja dewasa mungkin relate dengan permasalahan keluarga, ya kan, sekolah, pendidikan, pasti kan kadang yang membuat kita tidak nyaman seperti itu. Membuat kita, mental kita tuh terganggu, misal kayak hal-hal kecil lah, misal, di rumah gitu kan, kalian mau cerita tapi nggak ditanggepin sama orang tua, Iya. atau orang tua yang sering cekcok itu kan sangat mengganggu mental seorang anak. Iya. Jadi saat itu, mental anak kecilku terganggu ya, Iya. butuh kasih sayang, perhatian gitu kan. Di saat itu di bawah umur, saya masih kelas berapa ya, mungkin itu di masa-masa MTS sampai aliyah kalau nggak salah. Tapi kejadian tersebut, di aliyah. Ceritanya di saat itu aku dekat sama salah satu guru, dekat ya teman-teman, maksudnya dekat yang secara ya udah beliau adalah inspirasiku gitu. Beliau adalah seorang guru, aku menghormati, aku juga menganggap beliau seorang ayah, maksudnya kayak peran ayah untuk aku pengganti gitu, seperti itu. Karena apa ya, karena saat itu aku kurang mendapatkan peran seorang ayah di kehidupan nyataku gitu. Dan beliau juga sangat inspiratif memberikan saran, masukan, kritikan gitu. Dan itu baik gitu. Dan pada akhirnya di saat itu, setelah aku kehilangan almarhum Mbah gitu kan, sangat terpukul dong ya, sangat terpukul sekali dan di situ aku mencoba untuk give up, kayak aku bangkit gitu. Aku mencoba ikut lomba puisi di saat itu. Eee, Ikut lomba puisi, aku minta tolong ke guruku di sekolah. Minta tolong awal sama guru perempuan karena aku merasa kurang nyaman, karena sama beliau akhirnya aku dibantu sama guruku itu. Ya, guruku itu untuk latihan, di saat latihan itu, ya sudah teman-teman aman-aman aja dan aku juga sangat percaya beliau karena beliau juga inspiratif gitu. Gak mungkin karena agamis dan saat itu juga zaman-zaman di mana kita nggak mengenal child Iya. grooming itu Belum apa sebelum gitu kan. sekarang ya, Nah, Kak, ya. di umur aku di bawah umur itu, di bawah umur 17 tahun itu, aku kan masih labil banget ya, masih polos gitu, nggak ngerti itu namanya literasi tentang apa sih pelecehan, Iya. apa sih, tentang sentuhan-sentuhan kayak gitu nggak paham. Karena di lingkunganku sendiri tuh nggak mengenal dengan hal-hal seperti itu. Jadi sulit ya untuk aku memahami, oh ini child grooming, oh ini pelecehan kayak Iya gitu. sih. Pada akhirnya ketika latihan, di saat aku memang sedang berusaha untuk bangkit gitu ya teman-teman, untuk ikut lomba, awalnya nggak aktif di sekolah gitu kan. Di situ beliau memanfaatkan kesempatan itu untuk, melakukan pelecehan di, area sensitif bagian mukaku gitu. Situ ya jujur sangat terpukul sekali, takut merasa takut banget, mungkin perempuan-perempuan luar sana relate banget ya, merasa takut gitu kan. Ngerasa bahwa ada nggak ya yang bantu aku, ada nggak ya yang percaya sama aku, kayak gitu. Saat itu ya, beliau tidak mengaku beliau bersalah, justru memutarbalikkan fakta bahwa aku yang bersalah. Saat itu juga aku tetap menanyakan kenapa beliau melakukan hal seperti itu, mengapa harus aku gitu yang mengalaminya. Tapi beliau, berganti-ganti topik ya, seakan-akan beliau tidak melakukan hal tersebut. Aku pikir ketika aku pulang di rumah, aku merasa kotor, aku merasa aku kayak gak berguna lagi gitu. Karena baru ditinggal sama mbah, orang yang aku sayang gitu. Tiba-tiba mengalami hal seperti itu sangat mengguncang mental sekali.
aku pikir nggak akan ada yang bantu aku di saat itu. Dan pada akhirnya aku cerita sama tanteku dan tanteku menjadi perantara untuk cerita ke ayah bundaku. Situ jelas seorang hati orang tua, meskipun mereka terkadang tuh gengsi mengucapkan rasa cintanya kepada anak mereka, tapi satu orang tua aku sangat berjuang sekali, berjuang sekali mendapatkan keadilan untuk aku, terutama aku sudah sangat trauma dengan hal itu ya teman-teman. Tisu. Nah, aku benar-benar yang hilang pupus harapan, kayak aku bisa nggak ya menggapai cita-citaku, menggapai passionku kayak gitu. Di saat itu aku dibantu sama salah satu guruku, beliau Pak Agus Nawawi. Makasih Pak Makasih ya Kak Agus. Agus. Makasih Pak Aku Agus. sampaikan di sini. Aku sedih galau Santai dulu. karena beliau yang bantu aku sampai di mana aku bisa pindah sekolah, aku bisa merasa nyaman. Aku nemuin hal baru, aku menerima lingkungan baru yang menerima aku gitu. Awalnya aku ngerasa malu banget, aku bingung harus gimana, ada nggak yang menerima aku, sedangkan di saat itu banyak banget tudingan yang mengarah ke aku, padahal aku korban di situ. Bahkan beberapa oknum pihak sekolah juga nyalain aku karena opini dari guru tersebut. Pada akhirnya alhamdulillah dari hal itu beliau awalnya tidak mau mengakui kesalahan dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tapi ya gitu lah ya, namanya trauma nggak Nggak bisa yang semudah itu ya. ya gitu. Sedih banget, maaf ya teman-teman. Oh nggak apa-apa. Inspirasi banget sih. Iya. Kamu berani ngomong aja, kamu udah hebat. Hebat banget. Kamu keren. Kalau dari Sahabati mungkin ada pengalaman terkait toxic relationship, karena kan tadi bahwasanya Sahabati Clarita sudah mengungkapkan terkait child grooming, di mana child grooming itu kan terjadi di saat adanya pelecehan seksual di bawah umur, di mana yang lawan kita itu lebih tua, lebih dewasa dari kita. Mungkin dari Sahabati bisa menceritakan tentang toxic relationship, di mana kan toxic relationship ini sebaya dengan kita gitu, seumuran gitu. Kalau untuk toxic relationship itu tadi ya Kak, itu bukan dari pengalaman pribadi aku sih, tapi dari pengalaman pribadi teman aku. Nah, kejadian itu tuh terjadi saat dia SMA. Ya, mereka awalnya memang seperti orang biasa, pacaran, terus jalan, makan bareng, belajar bareng, terus kayak kompak. Nah, si cewek itu tadi, temanku itu belum menyadari kalau hubungan dia itu toxic. Berjalannya waktu sampai akhirnya dia itu masuk dalam dunia perkuliahan. Si cowok ini beranggapan kalau kita ini udah dewasa loh, kita ini udah pacaran lama, masa kita cuma kayak gini-gini aja sih, kayak stuck pacaran itu gini-gini doang gitu. Nah, si cowok mengarahlah ke arah atau ke hal-hal yang sekiranya itu mengarah ke hal seksual seperti itu. Si cowok jelas kayak ayo gini, selalu memaksa, entah dari chat, video call, atau apapun itu. Terus kadang itu sampai kamu kalau nggak mau itu kita putus aja lah gitu. Lah akhirnya si cewek temanku ada ancaman, betul sekali. Terus si cewek kayak dia mulai cerita sama aku kayak hubunganku ini kayaknya udah toksik deh, kayak ini tuh udah nggak sebatas cuman pacaran doang, udah ngelewatin batas gitu loh. Terus akhirnya dia cerita gini-gini, terus aku nyaranin dia ke kayak kamu mending ke konselor atau orang yang sekiranya kamu percaya deh. Tapi alhamdulillahnya dia sadar, terus kemudian dia kayak udah sampai sini aja. Awalnya itu lepas emang susah Kak, susah banget buat dia lepas, entah itu dari ancaman itu tadi ataupun dari kayak tapi aku masih sayang. Iya, aku udah masih lama sayang. sampai Biasanya kan gitu ya. Iya, kayak aku tapi masih sayang sama dia gitu.
tapi dia sadar dan akhirnya mereka putus dan sekarang dia menjalani kehidupannya menjadi lebih baik lagi gitu aja sih. Alhamdulillah dia bisa bangkit gitu kayak cewek, aduh kamu tuh hebat banget, aku suka sama kamu. Terus kayak maksudnya tuh suka bukan dalam konteks itu ya guys, gitu ya. Maksudnya tuh kayak semangat gitu, aku suka sama semangat kamu, Suka mau bangkit bangkitnya, lagi. ya. Ya, gitu. Terkadang tuh perempuan gitu, kalau aku kan udah terlanjur sayang, itu dia tuh nggak lepas di hubungan yang toksik itu. Susah Banyak ya, di luar sana mungkin ya, para perempuan kalau kalian udah di hubungan yang toksik banget, ya meskipun kalian sayang banget, ya kamu lagi sayang-sayangnya, tolong keluar, let go. Karena apa? Karena kita kalau udah let go keluar dari hubungan tersebut, ntar kita akan mendapatkan hal-hal yang baik gitu, Iya. dan akan mendapatkan orang lelaki yang lebih baik dan bisa mendukung kita gitu. Iya, Ya betul. kan? Child grooming sama toxic relationship juga itu apa ya? Nyambung. Soalnya sih. sama-sama dimanipulasi, sama-sama kita sebagai perempuan tidak mendapatkan hak untuk diri Iya, kita betul. sendiri. Mendapatkan hak. Betul sekali. Jadi perbanyak literasi sih. Nah, iya. Dan sekarang apalagi sekarang kan udah ada handphone ya, udah ada handphone, laptop, lain-lain. Itu kita lebih mudah mendapatkan informasi yang apa ya, yang sekiranya sekarang tuh lagi viral Iya. kayak Aureli kemarin itu. Kalau sampai dia nggak ngomong aja itu mungkin banyak orang-orang di luar sana yang nggak berani juga untuk Speak mengungkapkan. up ya. Iya. Kalau mereka juga pernah, dan ternyata yang saya sedihkan itu semenjak Aureli itu speak up, ternyata banyak perempuan-perempuan itu, teman-teman sahabat-sahabati perempuan kita di luar sana tuh yang mengalami seperti itu, dan itu sangat menyedihkan ya menurut Iya. saya. Korbannya langsung pada bermunculan ya, Kak. Jadi intinya itu kalau kalian ya di luar sana mengalami hal tersebut, itu jangan takut-takut untuk berspeak up. Mungkin kalau ntar aku dapat ancaman, kalau bahkan dibunuh ya kan. Oh iya, takut dikapak gitu ya. Takut dikapak. Nah itu boleh berspeak up, tidak langsung keluar semuanya enggak, tapi kita mencari orang yang mempunyai power di situ, sepertinya Pak Agus seperti itu kan, dia punya power di situ. Nah kita bisa cerita sama orang tersebut biar kita dibantu. Nah diam itu bukan solusi. Perempuan-perempuan di sana, kita tuh harus berspeak up kalau yang kita dirasakan, kalau memang tidak nyaman dan membuat kita disetak yang toksik tersebut dan merugikan diri kita, kalau bisa udah pergi di hubungan itu. Terus beriku kita mengupgrade diri ya kan, diri, prestasi mungkin, skill kita ya, wawasan kita, dan mungkin saya percaya kepada perempuan di sana pasti punya kelebihan di situ. Nah, gali kelebihan tersebut, jadi perempuan itu tidak hanya lemah, kita tuh kuat. Ya kan? Jangan Iya, mau dibilang betul. perempuan itu lemah. Iya. Iya, Itu sih betul. gitu. Jadi pada intinya jangan malu untuk speak up ya. Terutama ini zaman modern yang sudah canggih gitu. Speak up itu bisa lewat mana aja. Iya, betul. Nggak harus keluar sampai semua orang harus dengar aku. Takutnya ketika dia sendiri yang keluar tanpa ada yang menjaga itu, takutnya seperti kemarin itu loh. Hanya dia sendiri aja gitu, nggak bisa ngelawan. Takutnya seperti itu. Kalau apalagi yang dilawan itu dari kuasa. tenaganya tuh lebih kuat, dari kekuasaan juga dia lebih mudah untuk mengkontrol, itu bahkan sulit. Jadi sebenarnya untuk speak up itu lewat apa aja bisa ya, media sosial bisa, untuk kita datang ke orang yang memahami itu, konselor, psikolog itu juga bisa. Atau minimal cerita ke teman atau keluarga, itu udah paling minimal. Udah paling minimal. Oke, berdasarkan cerita dari sahabati Clarita dan juga sahabati Risma, tadi kan ini sangat memprihatinkan. Tentunya itu kan menimbulkan trauma ya, dan juga apa ya, orang tuh kayak menjadi atau korban itu merasa bersalah, aku ini sepertinya sudah tidak berharga lagi. Dan kebetulan juga sahabati Clarita ini mengalaminya sendiri. Tapi ini teman-teman, sahabati Clarita ini kemarin baru saja mendapatkan penghargaan Best Catwalk yang diadakan oleh Miss
muslimahan tahun 2026 yang artinya Selamat ya. yang artinya sahabati Clarita ini tuh mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, sahabati Clarita mungkin bisa dibagikan tips and triknya supaya tuh sahabat-sahabati di luar sana tuh yang punya masalah ini tuh bisa bangkit seperti sahabati, seperti itu. Tentu aku disclaimer ya teman-teman. Aku harap saran yang aku berikan bisa relate sama kalian. Karena pada awalnya aku juga nggak yakin sama diriku sendiri bahwasanya ya apa gitu yang aku banggain dari diriku. Aku juga kalau misalnya nih ada temenku yang nonton, kalian tahu zaman Aliyah waktu di sekolah baru aku gimana ya kan, berprestasi atau enggak, jelas kayaknya patut dipertanyakan kayak enggak ya. Dan di situ pertama tentu trauma itu masih ada karena trauma itu berdampingan dengan kehidupan aku sehari-hari. Dari situ aku mulai percaya sama potensi diriku, kelebihan diriku. Aku percaya bahwa mau gimana pun kita mengalami sesuatu hal, kita harus tetap menjalani kehidupan, kita harus tetap menjalani apa ya, diri kita sebaik mungkin gitu. Percaya kamu punya potensi, percaya kamu punya kelebihan untuk kamu bisa kasih ke orang lain. Setiap manusia itu punya manfaatnya. Gak mungkin manusia itu tidak bermanfaat. Pasti ada manfaat setiap di manusia itu pasti ada bermanfaat. Karena apa ya, motivasi aku tentu ya, aku sering banget bertanya ke diriku, mau aku tuh apa gitu. Coba kalian tanya ke diri kalian, mau kalian tuh apa? Kayak dari dalam hati banget gitu tanyain. Kalian tuh mau apa? Kehidupan kalian mau kayak gimana? Kayak gitu. Gak mungkin kita sebagai manusia terus mau hidup yang di situ-situ aja gitu. Aku juga berpikir aku nggak mau hidup di rasa trauma terus. Aku nggak mau hidup di omongan orang yang katanya aku ini, katanya aku itu. Padahal aku nggak kayak gitu. Aku cuman pengen membuktikan ke orang lain dengan apa yang aku bisa lakukan, gitu loh. Setelah semua penghinaan, semua ejekan dan sebagainya, aku buktikan bahwasanya aku bisa bangun dari trauma itu. Aku bisa bangun dari ketakutan aku selama beberapa tahun. Kayak gitu sih ya. Dan tentunya aku punya quotes nih. Yakinku tidak membuat nantiku menjadi sia. Sebuah keyakinan yang kamu yakini bersama Tuhan yang beriringan gitu kan, bersama Allah yang beriringan, bersama dengan niat kamu itu. Pasti itu yang kamu dapatkan. Apabila kamu berpikir selalu buruk gitu ya, selalu mikir kayak aku gak bisa terus, aku gak bisa terus, aku gak bisa terus. Ya udah, selama aja kamu gak bisa gitu. Bukan kamu yang gak bisa, tapi terkadang ada manusia yang males untuk melakukan apapun itu gitu loh. Jadi apapun usahanya, apapun keinginannya harus dibarengi dengan keyakinan sama Allah dan juga usahanya, jalannya. Gak apa-apa kita gagal terus itu gak apa-apa. Udah intinya kita sebagai manusia, sebagai perempuan khususnya ya, kita tuh bisa setara sama kaum pria gitu loh. Kita bisa sebanding, kita bisa setara. Jadi jangan berpikir kamu tuh perempuan yang gak bisa apa-apa, cuma bisa di dapur doang gitu kan. Iya, itu masih banyak ya Kak ya kalau Ya, itu. jangan berpikir kayak gitu. Kalian perempuan, kalian juga punya power gitu. Kayak kalian punya hak. Jadi kalian harus banget punya keinginan yang tinggi, setinggi-tingginya, tapi juga dibarengi dengan usaha, mencoba terus-menerus. Kalau kalian tahu, aku sering banget gagal teman-teman. Aku pernah yang dimana sampai aku menawarkan jasaku ke MUA, datengin langsung ke tempatnya, menerima segala penolakan. Aku pernah mendaftar modeling juga di daerah ini, tapi juga mengalami kegagalan. Tapi apa yang aku lakukan? Aku tetap percaya dengan potensi diriku. Maka dari itu, aku minta ke kalian percaya dengan potensi diri kalian masing-masing. Pasti bisa insya Allah. Dan yakin intinya. Dari sih itu doang sih. Mungkin dari sahabati ada tambahan gitu untuk tips and triknya gitu dalam menghindari toxic relationship gitu. Oke, kalau dari aku sih untuk perempuan-perempuan yang di luar sana ya, kalau sudah terjebak di hubungan kayak child grooming atau hubungan toksik ya, itu coba kalian keluar di zona nyamannya itu, keluar dari hubungan toksik tersebut, karena apa? Kalian itu tidak kotor. Kalian itu
terkadang itu gini, korban itu merasa dia tuh pelaku. Kalau kita berspeak up ya, terkadang korban itu entar kalau aku berspeak up entar orang-orang jelek-jelekin aku pernah digituin terus jadi aib kayak gitu kan. Tidak sahabat-sahabat kalau kalian mengalami hal tersebut menjadi korban, berspeak up lah. Kalian kalau berspeak up tuh kalian keren karena bahwasanya di luar sana itu banyak ya perempuan-perempuan seperti itu. Iya. Jadi pembelajaran yang kita ambil di sini itu ayo let go, ayo pergi dari hubungan yang toksik tersebut. Karena apa? Karena yang menolong diri kita sendiri itu diri kita sendiri. Ya kan? Betul. Seperti halnya pengalaman sahabat Clarita ya, mohon maaf, Clarita itu karena dia bisa menyembuhkan, mungkin tidak 100% ya, tapi adalah 50%, 30% hilang trauma tersebut dan bangkit lagi. Nah, itu salah satu. Kalau kita percaya dengan diri kita ya, dengan diri kita bisa kok bersanding dimanapun, lelaki maupun pejabat mungkin ya, itu bisa kalau kita mau dengan kekuatan kita, keyakinan kita, kalau kita mau bangkit lagi. Karena perempuan kalau udah tekadnya kuat itu akan bisa mengubah dunia. Ya, karena makalah Nabi Muhammad itu pernah bahwasanya perempuan adalah tiangnya negara ya kan. Kalau kamu menghancurkan suatu negara ya udah hancurkan perempuan tersebut ya kan. Nah, jadi dengan makalah tersebut itu kan menunjukkan bahwasanya perempuan itu hebat loh, nggak hanya lemah ya kan, bahwasanya perempuan itu bisanya apa sih, kita bisa semua, kita multi talenta kalau kalian tanya seperti itu, karena memang sehebat itu perempuan gitu loh. Jadi di luar sana jangan ragu ya, jangan ragu. Kalau teman-teman di luar sana kalau ragu mau cerita apapun ya udah ke kami juga welcome ya. Welcome selalu, welcome mendengarkan cerita-cerita kalian. Mungkin kalian tidak percaya semua orang ya, mungkin pernah dia nanti kalau bercerita malah menjadi informasi untuk orang lain ya kan, dibocorkan. Tapi dengan kita sebagai kita Kopri Dakwah bisa cerita ke kami juga welcome ke kalian. Masalah apapun, entah itu keluarga, entah itu hubungan toksik, entah itu child grooming, kita tidak menghakimi di sini karena kita semua yang duduk di sini itu pasti punya masalah yang kelam, mungkin nggak bisa diceritakan di sini juga ya kan. Jadi tolong jangan merasa sendiri, kami selalu menyertai kalian semua di sana. Mungkin Minimal ingat ada Allah. Betul sih. selalu bersama kita ya kan. Iya. Terkait kasus pelecehan seksual ini kan rata-rata ya korbannya itu dari pihak perempuan, di mana sudah sejak dulu ada rekonstruksi konstruksi sosial di mana perempuan ini harus patuh, harus manut lah ya. Sehingga tuh budaya itu tuh harus kayak mengakibatkan kita tidak bisa untuk mengatakan tidak. Apakah menurut dari sahabati itu betul seperti itu atau gimana pandangannya? Kalau pandangan tersebut tidak ya, sahabat-sahabat di luar sana. Karena apa? Dulu itu kan melekatnya budaya patriarki yang dimana perempuan itu selalu dipandang rendah, sedangkan laki-laki sebodoh apapun lelaki ya udah diagungkan gitu loh. Itu dulu, dan sekarang itu udah zaman sekarang itu ada namanya kesetaraan gender. Tetapi terkadang itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Banyak perempuan-perempuan sana itu ragu dengan dirinya sendiri. Bisa nggak ya aku menjadi seperti ini? Bisa nggak ya aku seperti ini? Nah itu loh. Punggung di sini itu udah diberi panggung untuk menambah skill kita ya, mengambil skill kita, terus berikut udah dikasih panggung untuk mau apapun terserah, bahkan bersanding sama laki-laki pun ya dalam peran sosialnya itu diperbolehkan. Tetapi kurang kesadaran perempuan bahwasanya dia tuh merasa dirinya tuh belum pantas, merasa dirinya tuh lemah. Karena apa? Karena budaya sejak kecilnya itu udah dididik orang tuanya itu bahwasanya kamu tuh perempuan gitu, kamu tuh perempuan bisa ntar
itu di dapur. Ntar kamu berumah tangga, ntar kan ujung-ujung kamu jadi ibu rumah tangga, gitu kan? Itu Pikirannya orang zaman Iya. dulu kan seperti saya sendiri, saya kan kelahiran 2005 ya. Itu tuh orang tua saya tuh seperti itu. Bahkan pengalaman saya sendiri, saya kuliah itu tidak setujui orang tua aslinya. Iya. Ya kan, karena memang di desa dan saya kan tinggal di desa itu kan masih melekatnya budaya patriarki tersebut. Bahwasanya ya udah perempuan itu kalau sudah maksimal itu pendidikan MA, SMA, terus nikah gitu kan, nikah aja gitu. Tetapi saya termasuk anak yang nakal. Saya nggak mau seperti kakak saya atau Mau mbak dikekang saya. gitu kan ya. Ya, aku nggak mau seperti mbak saya yang sudah hafal Quran atau sudah mondok atau sudah apa namanya sekolah MA atau SMK menikah. Saya nggak mau gitu. Karena saya merasa saya punya potensi di situ dan aku mau keluar dari apa ya budayanya rumah itu tersebut, tradisi ya. keluarga tersebut kan. Karena di keluarga besar saya nggak ada yang namanya kuliah, perempuan kuliah ya, laki kuliah banyak di keluarga saya, tapi perempuan kuliah tuh nggak ada. Berarti pertama nih ya Kak? Iya pertama, Masya jadi Allah. relate banget. Juga pertama teman-teman, aku pertama Masya banget. Allah. Aku juga sama, kayak didoktrin bahwasanya kuliah juga apa sih, paling Nanti semester ujung-ujungnya di dapur. nah gitu. semester 2 paling juga keluar kayak gitu. Ada yang kayak gitu loh, Ya betul. Nah, ada. dari cerita saya tuh bahwasanya itu kan termasuk budaya yang perempuan itu dididik bahwasanya nggak usah tinggi-tinggi lah gitu. pendidikan. Nggak usah Udah tinggi-tinggi lah, gitu ya. Bapak udah lah. Nah itu kan, nah jadi dari didikan itu aku nggak salahkan orang tua saya, enggak. Saya nggak salahkan. Tapi karena apa? Karena mungkin masa kecilnya itu dididik orang tuanya seperti Iya. itu, gitu kan. Nah mungkin orang tua saya, ibu saya terutama dituruni trauma dari nenek saya. Jadi aku nggak mau nih anak saya seperti apa yang saya rasakan. Jadi saya mau mengubah nih, mau mengubah hidup saya bahwasanya perempuan itu boleh kok untuk berpendidikan tinggi, boleh untuk apa ya kreativitas, karir. mengejar karir juga, boleh perempuan seperti itu. Jadi kalau memang tidak boleh ngomong tidak teman-teman. Kalian tuh boleh punya anggapan atau pendapat boleh disampaikan dan boleh kamu maunya apa diutarakan. Ini sudah zaman era sekarang, udah canggih semua ya, udah serba ada. Jadi manfaatkanlah fasilitas-fasilitas dunia ini ya kan, sudah diperjuangkan apa namanya pahlawan-pahlawan perempuan seperti R.A. Kartini. Nah, juga Siti Aisyah, istri Rasulullah. Itu kan sudah diperjuangkan zaman dahulu ya, tapi hanya sebagian perempuan yang menyadari. Nah, dengan itu kami di sini mengajak kalian bahwasanya boleh ayo menggali potensi diri kita ya, kita mau apa, kelebihan kita apa, nah itu kita tuju. Gagal bangkit lagi seperti sahabat Kalita, beliau ya udah banyak kegagalan yang dia dapati, tetapi apa sekarang berbuah manis ya, menang reward ya di Putri Miss Musliman ya. Ya seperti itu. Jadi perempuan jangan takut dan kalau bisa itu sadari diri kita sendiri. Kalau enggak pendidikan, kalau enggak uang, kalau enggak karir, siapa yang menolong kita gitu loh. Kita tidak bisa menjagakan orang tua kita tidak bisa menjagakan suami kita atau pasangan kita. Karena apa? Suatu saat nanti itu orang-orang tersebut seperti orang tua kita orang tua kan tidak bisa apa ya menyandingi kita terus Seumur gitu. hidup ya. Beliau kan mungkin ada apa namanya mohon maaf kalau ditinggalkan gitu kan, kita kan nggak tahu. Terus pasangan kalau kalau apa namanya pasangan kalau cerai atau apa kita kan terus yang mengegap diri kita itu siapa lagi kalau enggak diri kita sendiri. Jadi teman-teman di luar sana, yuk kita bangkit bersama-sama. Dan ada tambahan lagi, karena kita sebagai perempuan itu yang akan menciptakan anak bangsa, teman-teman. Kita sebagai seorang perempuan, gitu kan. Perempuan kita bakal menjadi ibu nantinya. Jadi kita sebagai perempuan harus menambahkan ilmu, ya kan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena untuk anak kita sendiri gitu. Gitu sih. Iya.
Oke, luar biasa sekali para bintang tamu kita ini yang sudah memberikan motivasi, sudah memberikan banyak sekali pengalaman hidup ya yang sangat berarti mungkin untuk sahabat-sahabati di luar sana. Dan terkait kasus child grooming dan juga toxic relationship ini ternyata bukan hanya sekedar salah pergaulan, akan tetapi ini soal sistem yang manipulasi yang sangat struktur Iya, gitu, Ge. betul. Ya, saya di sini ya, kita tutup saja langsung. Ya, Oke. Saya rasa sudah itu. Saya di sini Nabila Nurwaldia sebagai host, minta maaf atas segala kekurangan dan semoga dari bicara kita ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabati di luar sana. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Stay safe and stay aware. Terima kasih dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.